Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil wara wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berhubung sebentar lagi kita akan melakukan ziarah. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya jikalau kita sedikit mengupas tentang bagaimana ziarah, baik itu ziarah kepada keluarga kita ataupun ziarah kepada para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya sebuah adab atau sebuah tata cara ziarah, sampai-sampai dikatakan oleh Syekh Khatib Syarbini. Ada Syekh Khatib Syarbini, beliau ini kelahiran 916 Hijriah di kota Mesir dan wafatnya 977 Hijriah. Syekh Khatib Syarbini ini salah satu murid kinasihnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau juga muridnya Syihabuddin Al-Ramli dan lain sebagainya. Beliau banyak memiliki guru-guru yang sangat terkenal dalam keilmuannya. Apa kata Syekh Khatib Syarbini ketika menjelaskan tentang adab-adabnya? Kata Syekh Khatib Syarbini, yang bagi liman zarul kubra, kata beliau, alangkah bagusnya liman zarul kubra, bagi orang yang ingin menziarahi kubur, ayata addaba biadabihi, hendaklah dia itu beradab dengan adab-adabnya ziarah. Yang bagi liman zarul kubra ayata addaba biadabihi, kata Syekh Khatib Syarbini, alangkah bagusnya, alangkah beradabnya, alangkah baiknya bagi orang yang ingin ziarah itu bahwasanya dia beradab dengan adab-adabnya dan menghadirkan hati ketika mendatangi makamnya. Wala yakunu hadduhu minha at-tawafu ilaiha faqat. Lalu kata beliau lagi, janganlah bagian dia ziarah itu, tujuan dia ziarah itu at-tawafu ilaiha faqat, cuma sekedar berkeliling-keliling saja atau sekedar melihat-lihat makom saja. Jangan, kata beliau, tujuannya demikian. Jangan bagian ziarahnya itu demikian, cuma tawaf ilaiha faqat, cuma berkeliling, cuma melihat-lihat makomnya saja. Fa inna hadhil halah yusyarikuhu fihal bahaim. Apa kata Syekh Khatib Syarbini? Fa inna hadhil halah, sesungguhnya ini keadaan orang yang ziarah cuma ingin melihat-lihat saja, cuma ingin berkeliling-keliling saja. Kata beliau, fa inna hadhil halah yusyarikuhu fihal bahaim. Orang yang niat ziarahnya itu cuma berkeliling saja, melihat-lihat saja, orang yang demikian itu sama halnya dengan binatang. Yusyariku fihal bahaim, menyamai orang tersebut dengan binatang-binatang.
Jadi kalau ziarah hanya demikian, kata Syekh Khatib Sarbini, tidak ada bedanya dia dengan binatang. Cuma tawaf atau melihat-lihat saja makam orang, para aulia-aulia Allah, melihat makam-makam tersebut, tidak ada bedanya dia dengan binatang. Yusyariku fi hal bahaim. Saking tidak bagusnya kalau ziarah cuma ingin sekedar melihat-lihat atau berkeliling-keliling saja tanpa ada adab dalam ziarahnya. Tidak ada bedanya dia dengan binatang. Yusyariku fi hal bahaim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain itu menjelaskan ada beberapa adab ziarah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, pertama kata beliau, orang ziarah itu hendaklah menjaga perilakunya di makam tersebut. Menjaga perilakunya di makam tersebut bagi orang yang ingin ziarah. Adab yang pertama ialah menjaga perilaku ketika dia berada di makam tersebut, baik perkataan ataupun perbuatan, bahkan pikiran. Jadi dijaga tiga hal tersebut. Jaga perkataan, jangan mengatakan yang tidak-tidak, jangan gosip orang, jangan fitnah orang, jangan ngadu domba orang dan lain sebagainya. Jaga perkataan. Lalu yang kedua, jaga perbuatan. Jangan melakukan yang tidak-tidak di makam tersebut. Bahkan jaga pikiran. Jangan berpikir yang tidak-tidak di makam tersebut. Ini adab yang pertama. Jaga perilaku di makam tersebut. Ingat, jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan di makam ketika kita sedang ziarah. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, ketika kita masuk makam tersebut, ucapkanlah salam kepada kaum muslimin. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi adab yang kedua kita ucapkan demikian. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi beradab dulu dengan kaum muslimin yang ada di makam tersebut. Jadi adab yang kedua yang perlu diingat, ucapkan salam kepada kaum muslimin. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, negerinya kaum orang-orang beriman. Wa inna insyaallah, sesungguhnya kami pun jika Allah menghendaki akan menghubungi kalian. Wa inna insyaallah bikum lahikun, kami pun jika Allah menghendakinya juga akan menghubungi kalian, juga akan menjumpai kalian. Yang ketiga adabnya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, yang adab yang ketiga mengucapkan salam kepada orang yang akan kita ziarahi. Jadi adab pertama, adab kedua, adab ketiganya setelah kaum muslimin mengucapkan salam, baru kita ucapkan salam kepada orang yang akan kita ziarahi. Bisa assalamualaikum ya waliyallah, bisa assalamualaikum ya habiballah, assalamualaikum ya barakallahu bil wilayah, terserah. Intinya ada mengucapkan salam setelah kaum muslimin, lalu kita ucapkan salam kepada aulia yang kita ingin ziarahi. Adab yang keempat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain lagi, adab yang keempat ialah jangan menduduki makam. Misal kita ziarah sebuah tempat yang banyak makam-makamnya, jangan duduk di atas makam orang, jangan menduduki makam. Ini adab yang keempat. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seandainya seseorang itu duduk di atas bara api yang membakar pakaian dan kulitnya, khairun min ayyajlisa ala qabrin, jauh lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Seandainya orang duduk di atas bara api sampai membakar pakaian dan kulitnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun, lebih baik, min ayyajlisa ala qabrin, daripada dia duduk di atas kuburan.
Hati-hati hindari duduk di atas kuburan. Wajah jumhur ulama ala tahrim, dan berpendapat jumhur ulama haram duduk di atas kuburan. Ala tahrim, haram duduk di atas kuburan. Lalu yang kelima, adab dalam ziarah kata Syekh Nawawi Al-Bantani ialah menghadirkan hati. Jadi kalau kita masuk ke makam, hadirkan hati. Seolah-olah kita itu dekat dengan beliau. Seolah-olah kita hadir dengan beliau. Karena ketika kita sudah demikian, akan muncul khusyuknya, tenangnya anggota tubuh kita yang lain. Jadi ada ikatan rohani kita dengan makam. Kalau kita menghadirkan hati di sana. Jadi jangan pegang HP dulu, jangan ingin chat-chatan, fokus menghadirkan hati di makam tersebut. Ini adab kelima kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Lalu yang keenam kata beliau, adab ketika ziarah kubur itu membaca Al-Quran dan doa. Terserah mau baca surah Yasin, Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Ini adabnya ketika kita ziarah dan juga membaca doa. Doa kepada Allah, kita minta kepada Allah, berwasilah dengan aulia yang kita ziarahi. Kita mintanya memang kepada Allah, namun berwasilah dengan wali yang Allah cintai, agar doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir kata Syekh Nawawi Al-Bantani, adab dalam ziarah itu ialah merenungi keadaan orang yang sudah meninggal dunia. Kita renungi keadaan orang yang sudah meninggal dunia. Bahwa kematian itu tidak menunggu kita siap. Bahwa kematian itu tidak memandang usia kita. Tidak memandang kita sedang di mana. Kalau sudah ajal Allah Ta'ala tiba, maka tempat itu, detik itu kita akan meninggal dunia. Tidak ada diperlambat satu detik pun kalau sudah ajal tiba. Tidak bisa diperlambat dan tidak bisa dipercepat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibnu Umar pernah berkata, kata beliau, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau beserta Nabi. Tiba-tiba ja'a rajul minal ansar, datang laki-laki daripada kaum Ansar. Dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal. Datang laki-laki dari kaum Ansar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa manusia ayyun nasi afdal? Siapa manusia yang paling afdal menurut engkau ya Rasulullah? Apa jawab beliau? Ahsanuhum khuluqa, paling baik akhlaknya. Lalu laki-laki tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyun nasi aqyas? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas? Yang paling afdal, yang paling baik akhlaknya. Lalu dia berkata lagi, wahai Rasulullah, ayyun nasi aqyas? Siapa manusia yang paling cerdas? Apa jawab Rasulullah? Aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'ada'ana ulaikal aqyas. Apa kata Rasulullah? Orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus mempersiapkan untuk sesudah kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Orang yang paling baik ingat mati, orang yang paling banyak ingat meninggal matinya, dan yang kedua orang yang paling baik mempersiapkan untuk hari sesudah kematiannya. Ini kata Rasulullah orang yang paling cerdas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun untuk perempuan ada tambahan adab-adabnya lagi ketika ziarah. Kalau perempuan ada tambahan adab. Kalau laki-laki cukup demikian, tapi kalau perempuan ada tambahan adab dalam waktu berziarah. Agar kita ziarah itu mendapatkan barakah dan karamah, bukan mendapatkan laknat Allah dan laknat para waliullah. Jadi ini yang perlu dijaga agar kita ziarah mendapatkan demikian. Kalau tambahan adab ziarah kepada perempuan itu yang paling terpenting, yang paling penting, bahkan yang paling utama sebelum ziarah itu harus minta izin atau minta ridha kepada suaminya. Kalau suaminya tidak ikut.
izin dulu, minta ridho dulu, karena waktu selama ziarah tidak bisa menyiapkan makanan, kalau selama ziarah tidak bisa melayani suami, kalau selama ziarah tidak bisa mempersiapkan ini dan itu, harus minta ridho dulu kepada suaminya. Kalau suaminya tidak ridho dan dia bersikukuh untuk ziarah, yang dia dapatkan bukan barokah dan karomah, malah mendapatkan laknat Allah dan juga laknat para waliullah yang dia ziarahi. Buru-buru dapat barokah dan karomah, bahkan mendapatkan laknat langsung dari orang yang dia ziarahi, dan juga mendapatkan laknat Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu tambahan adab lagi bagi perempuan yang ingin ziarah, jangan memakai perhiasan yang berlebihan. Jadi jangan memakai perhiasan yang berlebihan. Kalau masih tertutup pakaian, itu masih diperbolehkan. Kalau sengaja memperlihatkan perhiasan, melihatkan galang-galangnya dan lain sebagainya, ini termasuk perempuan yang ziarah mendapatkan laknat Allah dan laknat orang yang diziarahinya. Lalu yang ketiga, yang paling penting pula ketika ziarah bagi perempuan, jangan memakai minyak wangi. Jangan memakai minyak wangi. Apalagi minyak wanginya yang begitu semerbak, sampai satu mobil keciuman harumnya. Ini berbahaya. Karena ada dalam sebuah hadis, ayyumra'atin ista'tarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah, kata Rasulullah. Ayyumra'atin ista'tarat, siapapun perempuan yang memakai minyak wangi, famarrat ala qaumin, maka dia lewat atas sebuah kaum, atas kumpulan orang dia lewat, liyajidu rihaha, lalu keciuman bau minyak wanginya, fahiya zaniyah, maka dia, kata Rasulullah, ialah perempuan yang berzina. Semakin banyak laki-laki yang mencium bau minyak wanginya, maka semakin banyak dosa zinahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini 3 adab tambahan bagi perempuan yang ingin ziarah. Di sini dulu ada pertanyaan.